Kerajaan Sriwijaya adalah kemaharajaan maritim bercorak Hindu-Buddha pada abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi yang berpusat di sekitar Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya di tepian Sungai Musi. Secara geografis, posisinya sangat strategis di Selat Malaka, menjadikannya tempat perdagangan internasional antara Samudra Hindia dan Laut Tiongkok Selatan. Peta wilayahnya meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Jawa Barat, pesisir Kalimantan, hingga Thailand dan Kamboja. Selanjutnya, ibu kota dan pusat pemerintahan. Yang pertama, ibu kota. Ibu kotanya yaitu di Palembang. Menurut Codex 1918 mengatakan bahwa pusat kerajaan berada di Palembang, dekat Sungai Musi. Temuan arkeolog seperti prasasti dan reruntuhan kuno mendukung hal ini. Yang kedua, perpindahan pusat. Beberapa ahli menyatakan bahwa pusat kekuasaan sempat berpindah, seperti ke Kedah atau Malaysia, Muara Takus atau Riau, dan Jambi, mengingat sifatnya sebagai kerajaan maritim. Selanjutnya, perluasan wilayah atau ekspansi. Pada abad ke-7, kerajaan meluas dari Sumatera hingga ke Semenanjung Malaya dengan fokus menguasai Selat Malaka. Strateginya melakukan penaklukan di sekitar Selat Malaka dan Laut Jawa atau Bangka dan Lampung untuk mengendalikan rute perdagangan, seperti yang disebutkan dalam prasasti-prasasti. Puncak kejayaan. Di bawah Putra Dewa, Kerajaan Sriwijaya mendominasi jalur perdagangan laut di Nusantara bagian barat, mencakup luas wilayah di Asia Tenggara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang garis keturunan penguasa Kerajaan Sriwijaya ini yang membentang dari abad ke-7 hingga abad ke-12. Perjalanan kita dimulai pada tahun 683 Masehi dengan sosok Dapunta Hyang Sriwijaya Nasa. Beliau adalah pendiri Sriwijaya yang tercatat prasasti Kedukan Bukit. Kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh Indrawarman pada tahun 702 Masehi, disusul oleh Rudrawikrama yang memerintah cukup lama antara tahun 728 hingga 742 Masehi. Memasuki pertengahan abad ke-8, kita akan melihat nama-nama besar seperti Sang Ramadanan Jaya dan Dharanindra. Pada periode ini, terjadi hubungan erat antara Sriwijaya dengan dinasti Shailendra di Jawa. Ada sosok Samaragrawira, lalu Dharmasetu, hingga Samaratungga, tokoh yang kita kenal juga dalam sejarah pembangunan Candi Borobudur. Salah satu titik balik penting adalah pada masa Balaputra Dewa. Di bawah kepemimpinannya, Sriwijaya mencapai masa keemasan sebagai pusat pendidikan agama Buddha dan perdagangan internasional. Nama-nama seperti Sheshe dan Sri Chudamani Warmadewa menunjukkan hubungan diplomatik yang sangat kuat dengan Kekaisaran Tiongkok. Kemudian ada Suwarnadwipa dan Sri Marawijaya Tunggawarman. Pada masa ini, Sriwijaya dikenal sebagai Pulau Emas karena kemakmurannya. Memasuki abad ke-11, Sriwijaya menghadapi tantangan besar di bawah Sumatera Bumi dan Sri Sangrama Wijaya Tunggawarman. Kerajaan ini mengalami serangan besar dari kerajaan Chola di India yang mulai melemahkan dominasi maritim mereka. Silsilah ini berlanjut ke masa Sri Dewa, Dharmawira, dan Sri Maharaja, hingga ditutup oleh Trailokya Raja Paulibusan Warmadewa pada tahun 1178 Masehi yang menandai transisi kekuasaan ke arah kerajaan Dharmasraya di Jambi. Jadi kami di sini akan menjelaskan tentang kehidupan politik di Kerajaan Sriwijaya, juga dengan kebijakan dari dua raja yang paling berpengaruh di Kerajaan Sriwijaya. Saya Arifin. Saya Zaki. Terus kita langsung mulai ke materinya. Oke, raja yang pertama itu ada Dapunta Hyang Sriwijaya Nasa. Ia menjabat pada 671 Masehi hingga awal abad 8, dan ia juga dikenal sebagai pendiri awal Kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 683 Masehi, ia melakukan perjalanan suci yang disebut Sidya
Siddhartha kalau Ya. tidak salah. Kalau tidak salah itu. Tapi itu juga sebagai langkah ekspansi militer dan itu sebagai ekspansi militer dan juga kerajaan Sriwijaya ini berhasil mendapatkan Selat Malaka dan menguasai di sana, dan juga mendapatkan Sumatera Utara dan juga menguasai jalur perdagangan, yaitu jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Dan itu juga Dapunta juga mengubah legitimasinya menjadi agama Buddha agar Jadi Dapunta itu memakai agama Buddha untuk legitimasi kekuasaan. Begitu teman-teman. Lalu selanjutnya raja yang paling berpengaruh adalah Raja Balaputra Dewa. Ini adalah raja sebenarnya yang paling berpengaruh di kerajaan Sriwijaya menurut beberapa pendapat. Jadi raja ini memimpin dari tahun 830 Masehi sampai tahun 860 Masehi. Nah, si Raja Balaputra Dewa ini berbeda dengan Dapunta yang tadi. Karena Balaputra Dewa ini berfokus pada politik diplomasi internasional, yaitu membangun hubungan dengan dinasti Pala di India. Nah, salah satu kebijakannya dari diplomasi internasional ini adalah Balaputra Dewa itu mendirikan Vihara Sriwijaya di Nalanda di India. Vihara ini tuh dipakai oleh pendeta dan pelajar dari kerajaan Sriwijaya yang berada di sana. Begitu. Dan si raja ini tuh juga pokoknya dia melakukan politik diplomasi lah dengan luar negeri. Lalu selanjutnya ada kehidupan politiknya di luar dari raja-rajanya itu. Jadi kerajaan Sriwijaya itu menganut sistem Mandala untuk pembagian wilayahnya. Kalau di zaman sekarang mungkin sama dengan provinsi. Jadi mandala-mandala ini adalah pembagian wilayah di kerajaan Sriwijaya yang masing-masing mandalanya itu dipimpin oleh seorang datu. Nah, datu itu mungkin sekarang sama seperti gubernur perannya. Nah, jadi tiap datu-datu ini itu tuh dipilih dari bisa tokoh adat gitu ya. Pokoknya dari wilayah-wilayah masing-masing lah dipilihnya. Nah, terus tapi datu ini masih tetap berada di bawah kekuasaannya raja utama gitu. Terus ada juga 3 tingkatan dalam sistem kedatuan di kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Yuwaraja. ya. Nah, Yuwaraja itu putra mahkota. Putra mahkota artinya dia itu adalah calon penerus tahta gitu. Lalu yang selanjutnya ada Pratiwaraja. Pratiwaraja itu adalah putra bangsawan yang punya kedudukan tinggi. Nah, yang terakhir ada Raja Putra. Ya. Raja Putra itu dia adalah anggota keluarga kerajaan yang tidak berhak menerima tahta. Ya. Dengan sistem mandala kayak gini, ini kurang lebih sama kayak yang sekarang. Sistemnya ini fleksibel karena wilayahnya kerajaan Sriwijaya kan juga luas. Bakal susah dong kalau dipimpin hanya dengan satu pemimpin utama saja. Makanya dia memakai sistem kedatuan dan juga pembagian wilayahnya pakai sistem mandala. Ya. Begitu teman-teman. Ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dipenuhi melalui pertanian, perikanan, serta hasil hutan. Perdagangan juga membantu menyediakan barang yang tidak bisa dijual sendiri. Contohnya seperti pertanian, padi, umbi-umbian, perikanan, perdagangan, dan hasil hutan. Yang kedua ada komoditas. Sriwijaya juga menjadi pusat distribusi barang impor seperti sutra dan keramik dari India dan Cina. Komoditas utama yang diperdagangkan yaitu emas, kapur barus, kemenyan, lada, rempah-rempah kayu, dan gading, serta sutra impor dari India dan Cina. Keramik impor dari India dan Cina.
Ketiga, mata pencaharian. Banyak penduduk yang terlibat dalam kegiatan perdagangan karena Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang maju. Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian pedagang, petani, nelayan, pengrajin, dan pelaut. Di sini saya akan menjelaskan kondisi sosial di Kerajaan Sriwijaya. Pada bidang sosial, Kerajaan Sriwijaya memiliki struktur masyarakat yang bertingkat. Raja berada di posisi tertinggi sebagai pemimpin politik dan agama. Diikuti bangsawan dan pejabat kerajaan, lalu pendeta budaha, pedagang rakyat biasa, dan budak di lapisan paling bawah. Struktur ini menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Sriwijaya bersifat kosmopolitan dan terbuka karena menjadi pusat perdagangan internasional di Selat Malaka. Pedagang dari India, Tiongkok, dan Arab datang dan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Bahasa yang digunakan bahasa Melayu sebagai lingua franca untuk mempermudah komunikasi dan perdagangan yang menjadi penopang utama kehidupan ekonomi. Kehidupan beragama berkembang pesat, terutama Buddha Mahayana, sehingga Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha di Asia Tenggara. Salah satu pendeta dari Tiongkok, I. Kesing, pernah singgah dan belajar di Sriwijaya. Hubungan antar wilayah dijaga melalui sistem vasal, yaitu daerah taklukan tetap dipimpin penguasa lokal, tetapi tunduk dan membayar upeti kepada Sriwijaya, sehingga persatuan dan stabilitas kerajaan tetap terjaga. Saya di sini akan menjelaskan budaya secara benda dan non-benda peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada budaya artefak, berikut macam-macam peninggalannya. Pertama ada prasasti Telaga Batu, yang kedua ada prasasti Nalanda, yang ketiga ada artefak kedukaan, yang keempat ada Karang Berahi, lalu yang kelima ada Talang Tuo, yang keenam ada Palas Pasema, yang ketujuh ada Hujung Langit, yang kedelapan ada Prasasti Leiden, yang kesembilan ada Moratakus, lalu yang terakhir ada Prasasti Kota Kapur. Lalu yang kedua ada peninggalan non-benda. Peninggalan non-benda dari zaman Kerajaan Sriwijaya merujuk pada nilai tradisi, ajaran, dan kebudayaan yang masih turun-temurun hingga sekarang. Berikut ada beberapa contohnya. Penggunaan bahasa Melayu kuno pada prasasti, seperti pada prasasti Talang Tuo dan Kedukaan. Lalu ada pusat pendidikan dan agama Buddha Mahayana. Lalu selanjutnya ada tradisi maritim dan sistem perdagangan. Lalu ada seni pertunjukan tari seperti tari gending Sriwijaya. Lalu ada sistem pemerintahan dan birokrasi. Ada juga rumah adat, seni ukir dan kerajinan seperti rumah limas. Dan yang terakhir ada nilai budaya dalam prasasti Talang Tuo, mengandung nilai kearifan lokal dan mengenal lingkungan hidup dan penataan ruang.